Katanya penistaan agama. Tapi Ya memang. kemudian lari lagi ke pencucian uang. Ada kaitan apa antara penistaan agama dengan pencucian uang? Penyidik sudah selesai melaksanakan penyidikan, di mana kita sudah memeriksa 41 saksi. Tapi di sini saya nggak melihat arahnya kemana. Ada yang bilang NII, ada yang bilang penistaan agama, ada juga bilang pencucian uang. Mahfud sebut polisi sudah petakan dugaan tindak pidana lain dari Panji Gumilang. Panji Gumilang terus berproses. Yang TPPU kemarin diperiksa lagi. Tentu harus hati-hati seperti halnya kasus yang pertama, masalah penodaan agama gitu. Itu kan harus hati-hati. Dan itu sudah selesai satu, sudah siap dilimpahkan ke kejaksaan. Sekarang masalah tindak pidana lainnya, apakah itu TPPU, apakah itu korupsi atau tindak pidana lain yang memang sudah dipetakan oleh aparat penegak hukum, oleh Kepolisian Republik Indonesia berdasar laporan-laporan dan informasi-informasi yang sudah digali. Kait dengan laporan polisi tentang ujaran kebencian, kemudian penistaan agama, saat ini penyidik sudah selesai melaksanakan penyidikan, di mana kita sudah memeriksa 41 saksi, kemudian 18 ahli. Kemudian dengan proses ini kita sudah melaksanakan pemberkasan, dan kami pagi hari ini akan menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Penuntut umum ini akan diberikan waktu kurang lebih 14 hari untuk melakukan satu penelitian terhadap persyaratan formil dan material dari berkas perkara. Ya, kalau dalam penelitian ternyata dinyatakan lengkap, maka penyidik akan segera menyerahkan barang bukti dan tersangka. Itu semua proses, perlu proses karena ini menyangkut hukum, kita tidak boleh buru-buru. Yang penting sudah ada SPDP dan sudah menyebut. SPDP itu sudah nyebut nama inisial. Itu saya kira udah jelas masyarakat ini orangnya, bahwa kapan nanti tindakan hukum yang lebih konkret, misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan dan sebagainya, itu memang harus lebih hati-hati, Kasus yang menerpa Syekh Panji Gumilang ini itu ada keanehan, tanda kutip. Ada keanehan, tanda kutip. Artinya, katanya penistaan agama. Tapi Ya memang. kemudian lari lagi ke pencucian uang. Ada kaitan apa antara penistaan agama dengan pencucian uang? Ya, kalau korupsi bisa, penipuan bisa, terorisme itu bisa, penistaan agama. Nah ini yang saya bingung ya, apalagi Prof Mahfud ini sepertinya ikut cawe-cawe sebelum waktunya dan cenderung ya intervensi, sehingga akhirnya Polri dengan sangat terpaksa harus menetapkan Panji Gumilang ini sebagai tersangka. Itu yang saya amati. Jadi memang ada keanehan-keanehan yang terjadi ya. Nah, kalau ini penistaan agama, ada lagi kaitannya dengan negara Islam Indonesia, NII. Kalau ini NII, sebagaimana tadi moderator sampaikan, bahwa beberapa presiden, termasuk Presiden Soeharto yang begitu kuat, itu pun pernah bermalam di sana. Artinya, di mana ada NII-nya, ya, tolong juga dibuktikan supaya masyarakat nggak bingung ya. Jangan sampai nanti penegakan hukum kita adalah penegakan hukum yang sudah mentarget seseorang yang sebetulnya mungkin bersalah kalau dicari-cari kesalahannya, ya. Tapi di sini saya nggak melihat arahnya kemana. Ada yang bilang NII, ada yang bilang penistaan agama, ada juga bilang pencucian uang. Ini membuat bias. Saya sebagai advokat aja sedikit membuat bingung ya. Makanya ini tertarik saya untuk mempelajari, mendalami hal ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan polisi sudah memetakan dugaan tindak pidana lain terkait kasus pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang di luar kasus penodaan agama.
Sekarang masalah tindak pidana lainnya, apakah itu tindak pidana pencucian uang, apakah itu korupsi atau tindak pidana lain, memang sudah dipetakan oleh aparat penegak hukum atau oleh kepolisian berdasarkan laporan-laporan dan informasi-informasi yang sudah digali, kata Mahfud usai acara peringatan HUT ke-78 RI di Kemenkopolhukam Jakarta Kamis 17 Agustus 2023. Saya kira itu akan terus jalan, ujarnya melanjutkan. Mahfud lantas mengatakan berkas tindak pidana penodaan agama dengan tersangka Panji Gumilang siap dilimpahkan ke kejaksaan, terus berproses. Yang TPPU kemarin diperiksa lagi, tentu harus hati-hati seperti halnya kasus yang pertama, masalahnya penodaan agama, dan itu sudah selesai satu, kata Mahfud. Sementara itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengatakan Badan Reserse Kriminal Polri sedang mendalami tindak pidana lain terkait Panji Gumilang. Pendalaman itu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sekarang kami masuk ke tindak pidana yang lain. Saat ini kami sedang bekerja sama dengan PPATK untuk menentukan tindak pidana asalnya, ujar Listio usai acara konferensi pers nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024 Direktorat Jenderal Pajak Jakarta pada 16 Agustus 2023. Listio Sigit mengatakan seluruh pasukan dari saksi setelah dihimpun Bareskrim Polri, termasuk laporan hasil analisis dari PPATK dan juga temuan yang lain itu akan didalami oleh penyidik sehingga akan kami tindak lanjuti dengan proses penyidikan yang benar dan cermat, kata Listio Sigit. Sebelumnya, pemerintah juga telah mendorong Bareskrim Polri untuk mempercepat proses dugaan perbuatan pidana lain terkait Panji Gumilang. Permintaan itu disampaikan Mahfud MD usai rapat bersama Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bareskrim Polri dan PPATK pada 3 Agustus 2023. Meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri adalah pelaporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, kata Mahfud saat konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam Jakarta saat itu. Tindak pidana khusus misalnya pencucian uang, ada juga tindak pidana khusus selain mencuci uang, korupsi langsung barangkali karena menyangkut menyalahgunakan dana negara. Supaya itu dipercepat paralel dengan yang sekarang sedang berjalan, ujarnya lagi. Mahfud mengatakan kasus Panji Gumilang bukan semata-mata terkait kasus penistaan atau penodaan agama, tapi juga laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan oleh sumber lain dari masyarakat, kata Mahfud.